Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam rangka merayakan Advent yang ketiga hari ini, Minggu 15 Desember 2024. Kita akan baca kitab Injil menurut Lukas, pasal yang pertama, ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-28. Saya baca bagi kita dari Alkitab terjemahan baru 2. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apa maksud salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Lihat, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, Aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan. Kita sambung dengan nyanyian. Firman
semua. Kita bersyukur karena kita telah masuki Advent yang ketiga. Advent yang kedua kemarin kita membahas tema persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Dan pada Advent yang ketiga ini kita akan membahas tema engkau akan beroleh kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur karena satu minggu telah kita lalui dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian kita di tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Dan pada hari ini kita kembali mendengar sabdanya untuk menguatkan kita memasuki hari-hari kita, apalagi dalam rangka merayakan Advent yang ketiga, menanti kedatangan Kristus kali kedua. Dan tema ini sangat menarik karena Maria yang disebut dalam teks tadi mendapat kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia itu menjadi sebuah hadiah yang sebenarnya tidak layak diberikan kepada orang-orang yang berdosa. Karena Maria dan Yusuf sebenarnya belum menikah, tapi Tuhan mengatakan engkau akan mendapat kasih karunia, engkau akan mengandung anak laki-laki, namailah dia Yesus. Perintah atau perkataan Gabriel kepada Maria ini membuat Maria tercengang dan terkejut, karena baginya tidak mungkin dia hamil atau mengandung padahal dia belum bertemu dengan Yusuf, belum bertemu dengan laki-laki kalau dikatakan di teks ini. Nah, karenanya dia mengatakan tidak mungkin itu, karena kami dengan Yusuf belumlah bertemu, kami masih bertunangan. Tetapi Allah memberikan kesempatan itu kepada Maria. Itulah yang disebut dengan kasih karunia, yang tidak layak menerima sesuatu dari Tuhan, tapi dia diberi kesempatan untuk menjadi alat Tuhan mewujudkan rencananya. Kasih karunia itu adalah sebuah pemberian Tuhan. Jadi yang kita pelajari dari tema ini ialah yang pertama, bahwa kasih karunia Allah adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Kasih karunia dalam bahasa Yunani artinya pemberian atau anugerah Allah yang tidak layak kita terima, namun diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, kalau kepada Maria tadi kasih karunia, dia tidak layak mengandung bayi kudus itu, tapi diberi kesempatan kepadanya. Kalau kita misalnya, apakah kasih karunia yang kita terima? Sebenarnya kita tidak layak menerima keselamatan kekal. Manusia banyak melakukan dosa dan kejahatan sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka berusaha untuk bertemu dengan Allah, tapi selalu gagal oleh karena mereka tidak layak di hadapan Tuhan. Lalu usaha-usaha untuk mendekat kembali dengan Allah yang Maha Kudus, maka untuk bisa kembali bersekutu dengan Tuhan, kembali menyatu dengan Tuhan yang Maha Kudus, maka Tuhan memberi kasih karunia dengan kehadiran Yesus di bumi ini. Maka kehadiran Yesus adalah anugerah mempersatukan kembali manusia yang berdosa kepada Tuhan. Anugerah kita mendapatkan kesempatan kehidupan yang kekal. Sebenarnya tidak layak untuk kita mendapatkan anugerah itu, tapi karena Tuhan memberi, itulah yang disebut dengan kasih karunia. Tidak layak, tapi diberikan, yang sejatinya bukan milik kita, tapi diberikan kepada kita. Itu yang disebut dengan kasih karunia adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Kita tidak dapat memperoleh kasih karunia melalui usaha kita, melalui perbuatan baik kita, melalui ibadah-ibadah kita, tapi itu adalah pemberian dari Allah. Itu yang pertama yang kita lihat dari tema ini. Yang kedua, kasih karunia membawa panggilan yang mulia. Maria yang kita baca dari teks tadi tercengang sebenarnya. Mana mungkin itu terjadi? Itu berarti dia meragukan apa yang disampaikan Gabriel. Tapi dalam keraguannya itu, dalam panggilan Allah bagi dia untuk melakukan misi Allah itu, Roh Kudus menguatkannya. Nah, ini menjadi bagian dari teks ini yang perlu kita pelajari, bahwa kita pun dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan karya panggilan, karya pengabdian, karya pelayanan kesaksian kita di dunia ini. Terkadang kita mengatakan, Tuhan, mana mungkin aku melakukan tugas ini? Aku kan belum belajar teologi, aku kan tidak siap, aku tidak tahu apa-apa dalam pelayanan ini. Tapi sebenarnya kalau Tuhan sudah
sudah panggil kita, tidak ada alasan untuk mengelak atau menolak. Tetapi kita harus memberi diri kita melakukan apa yang terbaik dari diri kita. Kalau Tuhan memanggil kita untuk melakukan rencana Tuhan, maka jangan tolak, jangan pernah berdalih, tetapi berilah dirimu melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan itu. Sembari mohon, ya Roh Kudus, beri hamba-Mu kekuatan atau beri hamba petunjuk untuk melakukan panggilan yang Kau berikan kepadaku. Jadi ada banyak tugas sebenarnya dilakukan di gereja dalam pelayanan kita, baik yang kehidupan berjemaat atau kehidupan bergereja atau melakukan misi, visi dan sebagainya. Kita bisa ambil bagian dalam tugas panggilan gereja itu. Kasih karunia Allah selalu membawa kita kepada sebuah tanggung jawab atas panggilan itu. Maria yang diberi panggilan, dia bertanggung jawab untuk mewujudkan panggilan itu. Sehingga sampai Yesus lahir dari kandungan Maria. Inilah panggilan yang kita lihat dari kasih karunia Allah itu. Yang ketiga yang kita lihat dari tema ini ialah kasih karunia Allah tidak bebas dari tantangan. Nah, ketika Maria mengiyakan panggilan malaikat itu kepadanya bahwa dia akan mengandung anak yang kudus itu, yang anak yang maha tinggi itu, yang disebut anak Allah, apakah Maria terbebas dari tantangan? Tidak. Pasti ada orang yang mengatakan, ini Maria ini bisa hamil padahal dia belum menikah dengan Yusuf. Dalam tradisi Yahudi, orang yang tidak menikah lalu hamil, bahkan di tradisi kita juga di Batak, itu biasanya aib. Itu menjadi aib keluarga, aib yang harus ditanggung selama hidupnya. Ini tantangan. Apakah Maria setelah melihat resiko yang besar di depan lalu berkata, Tuhan jangan saya, masih ada banyak perempuan yang bisa kau pakai untuk melahirkan anak yang kudus itu. Bisa saja dia berkata begitu. Tapi dia berkata pada ayat yang ke-38, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku perkataan itu. Jadi dia menyerah dan juga dia memberikan dirinya walau ada banyak resiko yang kita hadapi. Dalam rangka menjawab tanggung jawab kita sebagai orang yang dipanggil Tuhan, apakah kita menjadi jemaat yang baik, apakah kita menjadi pemusik yang baik, apakah song leader yang baik atau worship leader yang baik, liturgis, para pelayan, pengkhotbah, pendeta, maka kita harus menghadapi tantangan, panggilan yang kita terima harus menghadapi tantangan, dan kita harus bertanggung jawab terhadap panggilan itu. Jadi jangan langsung mundur jika ada banyak tantangan, risiko yang kita hadapi ketika kita diberi tanggung jawab dalam tugas pelayanan itu. Kalau kita bisa lari dari tanggung jawab ini, maka banyak orang sebenarnya yang menghindar dari tanggung jawab. Suami menghindar dari tugas tanggung jawab sebagai suami, istri bisa menghindar sebagai tugasnya sebagai istri, atau anak juga bisa menghindar sebagai tugasnya sebagai anak. Tapi orang yang menghindar dari tugas, maka itu adalah pengecut. Orang Kristen tidak diajar oleh Yesus menjadi pengecut, tapi orang Kristen diajar untuk mau menerima panggilan dan bertanggung jawab terhadap panggilan itu, apapun resiko yang harus kita hadapi. Itu yang ketiga, kasih karunia itu tidak bebas dari tantangan dan resiko. Yang keempat, kasih karunia itu menuntut iman dan ketaatan. Kalau Maria berkata, Tuhan, bagaimana mungkin ini terjadi? Maka Roh Kudus menguatkannya supaya dia memiliki iman. Bahwa kalau dia beriman, di ayat 37, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kalau kita sudah berserah mengiyakan panggilan Tuhan itu, maka sesuatu yang tidak mungkin dalam diri kita, Tuhan bisa lakukan. Kalau kita sudah menyerahkan diri kita untuk tugas panggilan Tuhan. Jadi jangan sekali-kali kita menolak, tetapi berimanlah dan taat terhadap perintah Tuhan itu. Supaya apa? Terjadi, terwujudlah rencana Tuhan dalam diri kita. Dengan demikian kita menjadi alat Tuhan untuk mewujudkan rencana Tuhan itu. Itu yang kita lihat dari teks ini. Yang terakhir, yang kelima, apa arti tema ini? Apa yang kita pelajari dari tema ini? Kasih karunia Allah membawa sukacita dan pengharapan. Ketika Maria mengiyakan lalu taat
mengandung selama 9 bulan lalu melahirkan bayi Yesus di kandang domba di Betlehem, apa yang terjadi? Sukacita besar. Malaikat di sorga beria-ria memuji karena Tuhan Yesus telah lahir di Betlehem. Ini yang akan kita tunggu. Ada banyak resiko mungkin yang kita hadapi, tapi setelah kita melewati proses, pada akhirnya kita akan bersukacita. Jadi dalam tugas panggilan mulia yang diberikan kepada Tuhan kepada kita, jangan berhenti pada resiko, jangan berhenti pada tantangan, tapi ikutilah proses walau panjang dan lama, tapi pada akhirnya kita akan beroleh sukacita. Inilah kasih karunia yang diberikan kepada kita. Jadi bertanggung jawablah terhadap kasih karunia yang diberikan kepada kita, karena pada akhirnya kita akan beroleh sukacita. Pertanyaan kita sekarang ialah bagaimana cara kita supaya kita beroleh kasih karunia. Kalau Maria sudah menerima kasih karunia, dia telah melakukan tugasnya, bahkan dia mengandung dan melahirkan bayi kudus di Betlehem. Sekarang kita, bagaimana cara kita, cara saya supaya kepada kita diberikan kasih karunia. Tema kita sekarang, engkau diberi kasih karunia. Bagaimana cara kita supaya kita beroleh kasih karunia itu? Yang pertama, apa yang harus kita lakukan supaya kita beroleh kasih karunia itu? Pertama, kita harus memiliki kerendahan hati. Minggu yang lalu telah dijabarkan kepada kita, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Jalan bagi Tuhan itu akan datang kepada kita kalau kita telah meratakan bukit dan gunung. Bukit dan gunung ialah simbol keangkuhan, ego kita, kebanggaan kita. Kalau di depan kita bangun bukit gunung, maka kita tidak bisa melihat ke depan. Tapi kalau kita runtuhkan gunung-gunung, tembok-tembok pemisah di antara kita, maka kita bisa melihat ke depan. Itulah yang disebut menekan ego, tapi rendahkan hati. Maka ketika hati kita telah merendah, Tuhan datang kepada kita. Itu minggu yang lalu. Kalau sekarang rendahkan hati, kalau kita merendahkan hati, maka Tuhan memberi kita kasih karunia-Nya. Maka kalau kita hari ini ingin mendapatkan kasih karunia Allah, tekan emosi, tekan segala ego kita, rendahkan hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kasih karunia-Nya, keselamatan kekal. Itu yang pertama. Yang kedua, percayalah kepada janji Allah. Kalau tadi malaikat kepada Maria mengatakan, terimalah tugas ini, lalu engkau akan mengandung, lalu akan melahirkan, namanya dia Yesus. Kalau dia tidak percaya pada janji itu, omong kosong itu Tuhan, tidak mungkin itu, maka tidak mungkin bayi Yesus lahir di Betlehem melalui dia. Mungkin dari orang lain nanti, bukan Maria lagi ibu Yesus, mungkin nama-nama wanita lain. Tapi karena dia percaya pada janji Gabriel, janji Tuhan melalui malaikat Gabriel, maka terjadilah atas dia karya keselamatan itu. Dia memperoleh kasih karunia. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kasih karunia, percayalah pada janji Tuhan kepada kita. Jangan ragukan janji Tuhan itu. Itu yang kedua. Bagaimana cara kita mendapatkan kasih karunia? Percayalah pada janji Tuhan. Yang ketiga, apa yang kita lakukan? Marilah kita taat kepada panggilan Allah. Kalau kita dipanggil Tuhan, hai warga jemaat GKPA Jalan Cangkir, datanglah beribadah kepadaku setiap hari Minggu, atau bacalah kitab suci, berdoalah tiap hari, atau lakukanlah perintah dan peraturanku, maka saat itu kita akan beroleh kasih karunia, taat pada panggilan Tuhan. Itu yang ketiga, kita taat pada panggilan Tuhan. Setiap saat kita dipanggil Tuhan untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan firman, untuk melakukan ketetapannya. Ada banyak panggilan itu. Terserah kita mau memilih yang mana mau kita kerjakan. Itu yang ketiga. Yang keempat, bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika Maria berkata, bagaimana mungkin itu terjadi? Maka Roh Kudus datang menguatkan Maria. Jadi kalau kita ragu, itu wajar dan manusiawi. Bagaimana mungkin Tuhan, saya mendapatkan kasih karunia daripada engkau, karena aku ini orang berdosa. Maka Tuhan akan datang menghibur, menguatkan, memimpin kita, sehingga panggilan janji Tuhan yang telah disiapkan untuk kita bisa terjadi. Itu yang ketiga.
dan keempat. Sekarang kita yang kelima, yang terakhir, bagaimana cara kita supaya mendapatkan kasih karunia? Kita hidup seturut dengan kehendak Allah. Tidak mungkin kita mendapat kasih karunia kalau tidak hidup seturut dengan kehendak Allah. Kita hanya seturut kehendak daging kita, tubuh kita, keinginan kita, dan tidak mau mendengar suara Tuhan, tidak mau percaya pada janji Tuhan, hanya percaya pada keinginan, kebutuhan, dan suka-suka kita, maka tidak mungkin kita beroleh kasih karunia Tuhan. Jadi harus seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang hendak kita renungkan dalam merayakan Advent yang ketiga ini, sehingga kita membawa kabar baik pulang ke rumah, atau merenungkan pagi, siang, dan malam firman Tuhan yang hari ini kita dengar. Apa yang kita bawa pulang? Yang pertama, kasih karunia Allah adalah pemberian, bukan hasil usaha kita. Jadi sebaik apapun kita, jangan kita anggap nanti dengan kita rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca kitab suci, maka Tuhan akan memberikan kita kasih karunia. Tidak. Tetapi pemberian kasih karunia itu adalah usaha Allah, inisiatif Allah. Bukan karena kebaikan, kehebatan, kepintaran, atau kehebatan kita. Bukan. Tapi Tuhan memberi itu karena Tuhan mau memberi kasih karunia kepada kita. Karena itu jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan apa yang ada pada kita, tapi andalkanlah iman, janji Tuhan. Maka kita akan beroleh kasih karunia itu. Itu yang pertama yang hendak kita renungkan. Yang kedua, kasih karunia membawa tanggung jawab. Kalau kita ingin dikaruniai hikmat, jika kita ingin dikaruniai kemampuan untuk menata kelola keluarga kita, diberikan hikmat untuk menata gereja kita, maka kita diberi tanggung jawab. Jangan hanya minta Tuhan berikanlah aku ini, tapi tidak bertanggung jawab mewujudkannya, itu juga tidak benar. Kalau kita sudah menjadi suami istri yang baik, bertanggung jawablah menjadi ayah yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak yang baik. Bertanggung jawab. Kalau kita sudah diberi kasih karunia sebagai pelayan, sebagai jemaat, bertanggung jawablah sebagai jemaat dan pelayan. Jangan main-main. Di zaman sekarang ada banyak orang main-main. Jemaat yang hanya datang pada saat kebutuhannya. Tidak jemaat yang setia beribadah, tidak jemaat yang setia melakukan kehendak Tuhan. Itu juga bukan menjadi orang yang diberi kasih karunia dan bertanggung jawab. Tapi kita harus bertanggung jawab untuk melakukan tugas kasih karunia yang kita terima. Yang ketiga, iman adalah kunci untuk menerima kasih karunia. Kalau Maria tidak beriman, maka tidak terjadi baginya kasih karunia itu. Tapi karena dia beriman, kamu akan mengandung, akan melahirkan bayi yang dinamai Yesus. Dia beriman, maka itulah kunci kasih karunia dia terima. Kita pun akan menerima kasih karunia kalau kita sudah punya kunci. Apa itu? Iman. Berimanlah kepada janji Allah, berimanlah kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan, maka kita akan beroleh kasih karunia. Jadi iman adalah kunci pintu masuk menerima kasih karunia dari Tuhan. Yang keempat, apa yang hendak kita renungkan dari tema ini, Allah menyertai mereka yang menerima kasih karunia. Kalau kita baca tadi, Yesus ketika dijanjikan akan lahir melalui Maria, sesuatu yang tidak mungkin, maka ayat 37, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lalu ketika kita tadi saya katakan kunci adalah menerima kasih karunia, maka saat itulah kita akan disertai. Kalau kita baca dari teks tadi, dikatakan Allah akan menyertai kita, menyertai Maria. Sebab saya lihat dulu tadi di ayat 6 ya. Tuhan akan memberikan kepadanya tahta Daud. Saya lihat dulu. Maria terkejut mendengar perkataan itu, ayat 29. Lalu bertanya dalam hatinya, apa maksud salam itu? Kata malaikat itu kepada, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Allah akan memberikan kepada tahta Daud bapa leluhurnya, dan dia akan memerintah atas keturunannya Yakub sampai selama-lamanya. Saya tahu lupa di ayat mana menyertai, tapi akan ada ini di ayat 28.
Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai." Tuhan menyertai engkau. Itu yang keempat, bahwa Allah menyertai Maria yang menerima kasih karunia itu. Jadi kita pun kalau kita sudah menerima kasih karunia, kita akan disertai oleh Allah. Yang terakhir, apa yang hendak kita renungkan dari tema ini, respon yang benar terhadap kasih karunia itu. Respon Maria yang benar, ayat ke-38. "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu." Jadi setiap perintah yang kita dengar dari Tuhan, setiap kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, responlah dengan baik dan benar. Katakanlah, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut perkataan." Jadi manusia, orang percaya, yang percaya menerima kasih karunia harus merespon, memberi respon yang terbaik terhadap karunia yang diberikan kepada kita. Karena itu, pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah kasih karunia Allah yang melimpah dalam hidup kita, dan terima dengan iman dan bertanggung jawab, sehingga Tuhan memakai kita menjadi alatnya, menjadi saluran berkat di dunia ini. Amin. Terima kasih Bapa, firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami, sama seperti Maria yang menerima kasih karunia. Tuhan berkata, kami pun akan beroleh kasih karunia. Engkau akan beroleh kasih karunia. Kami akan belajar merendahkan hati kami, supaya kasih karunia Tuhan itu boleh kami miliki. Bahkan kami percaya kepada janji Allah dan taat kepada panggilan Allah, sehingga kami beroleh kasih karunia Allah itu dan bersedia dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup seturut dengan kehendak Allah. Terima kasih Bapa, jika firman ini telah memberi kami kasih karunia, maka kami yakin Tuhan akan memberi kami kemampuan untuk bertanggung jawab merespon panggilan dan kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Maka sama seperti Maria, kami akan menjawab, aku ini hamba Tuhan, jadilah seturut perkataan kepada kami. Terpujilah Engkau Bapa, yang kami tunggu-tunggu dalam kedatangan-Mu kali kedua, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Amin. Sambil kita bernyanyi,